Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini tanggal 19 Desember, pukul 11:35 waktu Indonesia bagian Barat. Itu terjadi tepat kulminasi dari bulan purnama di Gemini, full moon in Gemini. Dan yang istimewa pada saat ini adalah selain memang ini adalah salah satu yang terjadi terus, tetapi derajatnya tepat di 27 derajat 28 menit, yaitu conjunction dengan posisinya galactic center. Namanya aja udah keren banget, galactic center. Itu adalah black hole, kalau di astronomi namanya Sagittarius A. Jadi saya pernah menjelaskan, saya akan jelaskan lagi, energi dari black hole itu sangat kuat. Jadi sama seperti matahari, dia tuh seperti planet tapi warnanya nggak kelihatan. Jadi kekuatannya bukan planet, malah bintang ya, bukan planet tapi bintang. Jadi dia tuh memancarkan energi yang sangat kuat, dan bintang yang di sekitar kita itu kan matahari. Matahari itu kan termasuk bintang, kita planet. Ada lagi yang tidak sebesar planet, makanya namanya asteroid. Tapi yang namanya asteroid itu juga benda langit yang besar. Selain tidak terhitung semua benda langit yang ada di atas ya, debu-debunya, apalagi so many things di sana yang kita nggak tahu. Nah, black hole ini termasuk salah satu kajian dalam astronomi yang baru. Jadi biasanya kita bicara tentang galactic center itu adalah ketika membahas astrologi western. Saya nggak tahu yang Vedic, tapi setahu saya ini baru ada sekitar ya katakanlah 30-50 tahun terakhir di sini. Jadi ini adalah hal yang baru. Dan kita melihat dalam astrologi adalah ketika kita bersentuhan ya. Jadi kita belajar membaca simbol-simbol ini ya, dan kalau teman-teman belajar dan ikut memahami bagaimana caranya membaca, berarti ini termasuk salah satu di mana kita punya kesempatan untuk disedot secara paksa, tanda petik ya, karena memang pas di kayak kebetulan banget gitu loh, kebetulan banget ketemu di waktu yang sama, tempat yang sama, kesedot gitu ya, kesedot energinya, kemudian dimuntahkan kembali. Kalau kita survive, kita akan kembali dalam bentuk kadar yang berbeda, apapun makna dari kadar. Jadi identitasnya tetap kita, tetapi kita punya struktur yang berbeda dalam menghadapi situasi. Dan harapannya tentu saja kita jauh lebih dewasa, lebih arif daripada hal tersebut. Nah, itu tadi hanya salah satu poin, dan itu adalah poinnya matahari, berarti dia oposisi dengan bulan. Jadi barangkali artinya kita paham di situ, kita tahu bahwa kita harus dilahirkan kembali. Tetapi karena oposisi dengan bulan, maka kita tidak sepenuhnya siap. Kita punya penolakan untuk terlahir kembali. Dan kalau kita lihat planet apa yang langsung terkait, kita lihat dari derajatnya adalah Jupiter. Jadi ini bayangkan semua adalah hal-hal yang dikdaya ya, besar sekali. Jupiter itu besar sekali. Badainya Jupiter aja yang kelihatan bulat, kalau ada penggambaran Jupiter itu 3 kali besarnya bumi. Buminya kita itu cuman sepertiganya hanya dari badainya saja, besar sekali. Jupiter kuat sekali, dia punya gravitasi yang besar juga. Jadi ada 3 yang punya gravitasi besar: matahari, Jupiter, galactic center. Dan core-nya itu kita adalah bulan. Dan kalau kita lihat derajat yang sama juga, itu adalah Venus dan Pluto. Di sekitar 26 derajat. Jadi beda cuman 1 derajat. Jadi
Walaupun tidak digambarkan garisnya karena ini semi-sextile atau quincunx dengan bulan, semi-sextile dengan matahari dan Jupiter, tapi quincunx dengan bulan, tapi dia mempunyai makna juga bahwa dia ikut terlibat tetapi tidak langsung terlihat. Jadi ada kekuatan besar, ya mungkin bisa dikotomi kalau saya tidak melihat dikotomi, tetapi tiba-tiba kayak kita punya dorongan yang besar, kita punya dukungan yang besar, kita punya kesempatan yang luar biasa, dan ini semua kayak mengubah nilai tanda petiknya diri kita, diri pribadi kita, status kita di mata dunia, status kita, hubungan kita, itu jadi kayak power couple, ya kalau hubungan. Kalau diri kita jadi kayak wow gitu. Dan karena ini energinya ke semua, berarti orang-orang yang mendapatkan hadiah menjadi power tanda petik tersebut adalah orang-orang yang mengupayakan, yang ketika disedot, ditimbang, kan di situ ada ditimbang, kuat. Timbangnya itu adalah menunjukkan siap atau tidak, diberi tanggung jawab. Karena power selalu berbuntut tanggung jawab, kan? Kayak lagunya Spider-Man kan, lagu tanda petik. Bahwa itu memang nggak bisa dipisah, karena begitu kita punya power dan kalau kita nggak punya tanggung jawab, maka yang ada adalah bully atau ya tokoh antagonisnya, dan kita nggak mau di situ kan, nggak ada yang mau. Kalau tokoh antagonis kan hanya tinggal tunggu waktu, nanti tokoh protagonisnya akan menjatuhkan, karena antagonis itu selalu berarti ada korban dari kekuatan tersebut. Tidak, bukan itu yang kita inginkan, tetapi kemungkinan itu juga ada, ya. Karena sebenarnya baik atau enggak kan semesta melihatnya enggak begitu. Semesta hanya melihat apakah dia cukup kuat secara struktur. Kemudian dinamikanya tergantung bagaimana kita. Sebelum lihat apa arti dari bulan purnama di Gemini, karena kemarin udah lihat, kita lihat ruminya terlebih dahulu. Di acak kita ambil satu kartu yang di tengah. Oh my god, rise itu bangkit. Jadi ini sama kan, kita lihat lingkaran di atas. Jadi kayak kita disedot jatuh ke dalam tempat yang gelap, sama black hole, namanya ya black hole, gelap, nggak ketahuan. Ada masanya tapi nggak bisa dilihat, ya seperti itu. Teknologinya harus tinggi sekali sampai bisa melihat apa sih yang ada di black hole, dan itu semua masih misteri sampai sekarang. Jadi kita jatuh ke dalam dan kemudian ada yang mengangkat lagi, cahaya akan mengangkat keluar, dan cahaya yang mengangkat adalah cahaya cinta. Jadi kalau dari sini, karena ini kan karena Gemininya ya, karena Gemininya dan karena bulan purnama, kemarin sudah dilihat, the answers you need are coming. Jadi kayak kita udah ada periode kita bertanya-tanya, nggak ada kejelasan. Kita tuh karena Gemini energinya sangat dinamis ya, nggak bisa diam, jadi nggak bisa istirahat. Dan yang nggak bisa istirahat itu bukan fisik tapi pikiran. Jadi kayak orang kenapa sih mikirin itu terus tapi nggak tahan terus mikirin gitu loh. Jadi kayaknya kalau udah berhari-hari satu periode kan kayak kita udah habis tenaganya gitu loh, habis tenaganya untuk berpikir tentang hal tersebut. The card is a reminder that it is important to speak your truth, but remember that your words have consequences and impact your listener. Right now, you need to guard against indiscretion. The answers you need may well come soon. The issue you're facing could well be one of you conversation away from being resolved. Jadi yang perlu hati-hati di sini adalah ucapan. Karena setiap ucapan kita, bahkan sebenarnya bukan hanya ucapan, kalau saya pribadi ya, bahkan dari napas itu aja sendiri kan sudah berpengaruh. Bayangkan kita bertanya kepada kekasih kita yang kita sayangi, kemudian ketika kita bertanya sesuatu, dia seperti menghela nafas dan kayak nggak happy gitu, mukanya ketawa tapi kita kerasa banget gitu. Gestur bahasa tubuhnya itu mengatakan sebaliknya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita sampaikan. Di full moon in Gemini ini, semua tanda-tanda yang subtle, lembut itu akan tertangkap. 3 kartu dari Lenormand-nya.
Ini transformasi, perubahan ya, dan ini perjalanan, artinya masih berproses gambar kapalnya. Dan yang kita lihat di depan itu bukan hal yang mudah, tapi jangan takut, di depan akan selalu ada yang membimbing, akan selalu ada yang menemani kita. Kalau dua kartu ini, pertama adalah dream the world into being. Jadi setelah kita tahu apa pemecahannya, kita bisa mulai melakukan sesuatu terhadap itu. Kemudian brown bear spirit, take time out, itu artinya jangan berkonfrontasi dulu, mundur sesaat dan menghayati apa yang menjadi reaksi dari semua pihak. Kita lihat dulu bagaimana reaksinya. Integrity, align your actions so that they match your values and inner knowingness of what's right for you. Oke, jadi kita harus tetap memastikan bahwa apa yang kita lakukan, yang kita pilih itu tidak melanggar nilai-nilai, prinsip-prinsip yang paling mendasar dari kehidupan kita. Dan kalau saya perlu mengingatkan, pastikan bahwa prinsip-prinsip yang kita pegang itu selalu berpegang pada keadilan. That's the only way. Kalau kita tidak pernah keluar dari situ, hidup kita aman. Kita tidak menjual tanda petik nilai untuk mendapatkan kenyamanan sesaat, dan kita tetap harus bayar pada saatnya nanti. Dan Gemini itu biasanya orangnya populer, punya banyak teman, seneng ngobrol, dan barangkali ini termasuk salah satu periode ke depan, karena ini kan besar ya, tadi besar sekali energinya, membuat kita menjadi lebih terbuka kepada dunia. Setelah beberapa saat kita kayak di rumah terus ya, kayak kita fokus ke dalam diri sendiri, dan memang kita butuh itu kemarin. Kayaknya ini udah saatnya kita mulai membuka diri, mengenalkan diri keluar, karena Gemini itu bukan tipe yang nggak ngomong ya, tipenya itu yang ngomong ke semua dan mengenal semua ya, namanya jejaring ya, punya jejaringnya, network yang begitu luas. Perspektif, ini kartu masa lalu. There is a better way, pause for reflection, ini gambar beruang coklatnya tadi. Sementara tunggu, tapi udah berlalu. Kemudian Knight of Michael itu strong, committed, intellectual, diligent ya, ini karena sword kan. Time to move quickly, choose logic over emotion, sudden changes. Ya, ini perubahan yang sangat cepat, kayak energinya Gemini termasuk di sini. Queen of Gabriel ini adalah Queen of Wands, di mana dia sangat matang, sangat compassion. Dia tidak ragu untuk menolong semua orang, dan di situ ada magic dia pegang. Magicnya itu datangnya dari niat baiknya dan kemauan untuk bekerja keras membantu yang membutuhkan. Magicnya datang dari situ. Jadi kalau niat baik kita langsung diwujudkan dengan upaya membantu, itu kayaknya yang bantu jadi bukan dia sendiri kan. Magicnya tuh tanda petik seperti itu. Begitu kita melihat ada seseorang yang begitu tulus membantu orang yang membutuhkan, hati orang mana yang tidak tergerak untuk ikut membantu. Nah, magicnya datangnya dari situ. Kalau 4 kartu dari tarot, tapi ini ada 26 ya, dua yang kiri Six of Cups, yang sebelah kanan Six of Wands. Dan tadi melihat saya ngetik yang bisa terbalik, tapi semua kartu tegak ke atas. Kita lihat ya, compassion, membantu, itu adalah hal yang utama di kiri, dan kita memang niatnya begitu. Tapi entah tantangannya kenapa ini star ada di tantangan. Barangkali kita nggak bisa menarik garis, dan ini kita perlu menarik garis supaya kita bisa menang. Oke, jadi ini energinya adalah energi Gemini yang agak overboard
ya. Gemini itu suka untuk membuat hubungan yang luas ke semua orang. Dan dia sangat aktif, ya, sangat aktif komunikasi kiri kanan atas bawah, memastikan semua pihak ikut bergerak bersama dia. Itu adalah hal yang sangat positif. Tetapi kayaknya dia nggak punya sense kapan harus berhenti. Semua maunya jadi kayak ada keserakahan tanda petik, tapi karena Gemini, dia bukan serakah dalam bidang keuangan atau materi. Dia serakah dalam bentuk ambisi untuk menggerakkan semua orang, ambisi untuk memastikan semua orang sejalan dengan dia, which is nggak mungkin kan? Tapi buat Gemini itu bukan alasan. Dia akan mengupayakan, membujuk, persuasi, apapun, semua supaya bergerak bersama. Dan frustrasinya Gemini biasanya karena itu. Karena hubungan-hubungan dengan banyak orang yang membuat dia jadi overwhelmed. Nah, supaya kita bisa menang, Six of Wands, ambil garis yang jelas. Kenali keinginan, ambisi, serta keterbatasan diri. Gunakan strategi yang jitu. Kalau kita ingin memperluas komunikasi, gunakan cara yang lebih smart, menggunakan titik-titik seperti MLM atau apapun, ya, multi level marketing. Ya, gunakan semua itu supaya yang di tangan kita itu tidak membuat kita freak out, frustrasi, dan yang lebih buruknya kapok. Kapok kalau kita kecapean, takut kita. Kayak kita jadi diteror oleh ambisi kita sendiri. Jangan. Meditation helps you release the past without regret and move into the future without fear. Then you will be happy. Iya, ini kita berusaha untuk sedikit keluar dari energi Gemini yang tadi, sisi satunya. Kalau kelebihan membuat kita cemas luar biasa. Supaya kita tidak cemas, pastikan kita mampu untuk kembali ke dalam diri kita sendiri, melepaskan dari rasa penyesalan di masa lalu. Ya, penyesalan masa lalu tuh kadang-kadang simple as tadi tuh aku udah nyoba, ya ampun nunggunya sampai 5 jam. Tahu nggak sih, kayak gitu tuh diulang-ulang dan kayaknya itu membuat hampir frustrasi dan aku nggak mau kalau begitu. Nah, lepaskan. Ya apa boleh buat, tadi memang situasinya gitu kan, mana tahu harus nunggu 5 jam, lepaskan. Atau takut besok nih kalau semuanya hadir nanti jadi nggak cukup, nanti gimana kita harus, ya kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang yang di sini kayaknya kalimatnya tinggi, enggak selalu begitu. Kadang-kadang apalagi ini energi Gemini. Energi Gemini itu adalah sesuatu yang keseharian. Sehingga saya pikir bahwa utamanya pesan yang menutup dari bacaan kali ini adalah kalau kita memang terjebak di dalam kesibukan luar biasa. Kebayangkan orang yang pegang telepon 2 biji, dua-duanya bunyi, kemudian komputernya masih nyala, terus ada orang lagi datang setiap menit nanyain ini harus ngapain, itu kan overwhelm banget. Nah, kira-kira seperti itu energi Gemini. Jangan sampai begitu. Gunakan strategi supaya semuanya dalam kendali. Dan kalau kita merasa sampai naik di ubun-ubun gitu ya, cemas karena semuanya harus bergerak dalam satu waktu, cari waktu untuk tenang ke dalam. Itu adalah hak kita mencari ketenangan. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.